Silakan Sal, nggak mau ada. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara webinar Semarak Skansa Siabu tahun 2026. Sebagai wujud kegiatan berbagi praktik baik di SMK Negeri 1 Siabu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harhab Eskom. Yang terhormat Bapak narasumber pertama kita yaitu Bapak Ahmad Faisal SPD MPD. Dan yang terhormat narasumber kedua kita yaitu Ibu Ernita SAG. Dan hadirin para peserta yang bersama-sama yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, Semarak Skansa Siabu merupakan kegiatan berbagi praktik baik ditujukan untuk membentuk saling sharing dan diskusi antara guru, siswa, pemerhati pendidik agar pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan kita menjadi lebih baik. Dan pada kesempatan hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, kita bersama berada di room Zoom webinar bersama peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam rangka webinar Semarak Skansa Siabu dengan tema Dinamika Perilaku Siswa dan Peran Guru dalam Pembinaan Karakter. Para hadirin yang berbahagia, untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, maka marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, serta mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib kita pada hari ini. Nah, yang pertama, peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan audio selama kegiatan berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator. Nah, yang kedua, saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, peserta cukup duduk bersiap, mendengarkan dan menyanyikan dalam hati. Yang ketiga, pertanyaan seputar materi narasumber melalui fitur chat pada saat sesi tanya jawab. Nanti jika waktu mencukupi, bisa secara langsung yang akan diatur oleh moderator dengan raise hand terlebih dahulu. Yang keempat, peserta wajib menjaga ketertiban dan hikmat selama kegiatan berlangsung. Dilarang menghidupkan sendiri audio ataupun berteriak atau menyahut untuk bertanya. Yang kelima, menghadiri kegiatan webinar secara utuh dan diharapkan tidak meninggalkan tempat lebih dari 10 menit. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan tegak.
Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembuka kegiatan webinar kita oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap, Eskon. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ananda yang sudah berkenan bergabung di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini untuk kembali lagi memperbanyak potensi diri dengan mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Yang untuk hari ini atau seri ini temanya adalah dinamika perilaku siswa dan peran guru dalam pembinaan karakter. Kenapa kita sering dengar terkait dengan pembinaan karakter ini berulang kali saat ini? Karena secara kondisi saat ini sebenarnya kita sedang krisis karakter. Karakter ini melekat sebagai bentuk sikap dasar. Nah, kalau pengetahuan yang jadi persoalan, pemahaman yang jadi persoalan itu bisa dilatih, cepat bisa dikuasai. Tapi begitu kita bicara terkait dengan karakter, nah kita bicara basic yang paling mendasar yaitu adalah dari lingkungan pertama yaitu keluarga. Nah, dia akan ke sana, kemudian mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian sepintar apapun kita, kalau karakternya tidak baik, maka cenderung hasilnya juga tidak akan baik. Nah, orang pintar kalau tidak punya karakter, nah, kepengetahuan yang dia peroleh, yang dia miliki, cenderung akan bersifat merugikan lingkungan sekitarnya. Kalau dalam wawasan kebangsaan, kalau kita tidak memiliki karakter cinta tanah air, maka sejengkal demi sejengkal tanah air kita itu bisa tergadai ke pihak lain. Nah, sehingga saat ini, saat ini kembali lagi pendidikan karakter itu menjadi sorotan. Nah, banyak aspek, banyak proses yang berhubungan dengan karakter. Termasuk beberapa waktu yang lalu juga kita membahas mengenai bagaimana sikap dan perilaku di eh, dunia kerja sehingga mempengaruhi karir. Nah, kemudian di sekolah juga sama, bagaimana karakter mempengaruhi proses belajar, penyerapan ilmu, kemampuan menguasai ilmu yang diberikan. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi eh, dia sederhana, nah, tapi memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, jadi kita nanti simak beberapa penjelasan dari narasumber kita terkait dengan bagaimana karakter ini. Nah, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dengan temanya dinamika perilaku siswa dan peran guru dalam pembinaan karakter resmi kita buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya menyapa para narasumber hebat kita. Narasumber pertama kita yaitu dengan Bapak Ahmad Faisal SPD dengan materi membangun karakter siswa melalui interaksi positif di lingkungan sekolah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, sehat ya, Pak. Ya sehat. Siap untuk berbagi ilmunya hari ini ya, Pak ya. Ya insya Allah siap Ibu. Baik. Dengan narasumber kedua kita yaitu dengan Ibu Ernita SAG dengan materi dinamika psikologis siswa dan implikasinya dalam pembelajaran karakter. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Siap membagi ilmunya hari ini Ibu. Insya Allah siap. Nah, hadirin sekalian, kita sudah tidak sabar lagi ini untuk menyimak pemaparan materi kita
dari narasumber-narasumber hebat kita. Nah, marilah kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber pertama kita pada hari ini, yaitu Bapak Ahmad Faisal SPD dengan materi membangun karakter siswa melalui interaksi positif di lingkungan sekolah. Kepada Bapak dipersilahkan. Em, kepada Bapak narasumber kita, mic-nya belum dinyalakan, Pak. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan webinar pada hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung tinggikan ke arwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Eh, Langsung saja Bapak Ibu, adapun topik yang akan saya bahas pada hari ini adalah membangun karakter siswa melalui interaksi positif di lingkungan sekolah. Di sini Bapak Ibu, membangun karakter siswa melalui interaksi positif itu adalah proses penciptaan lingkungan belajar yang aman dan support. Ini dilakukan melalui komunikasi dua arah, pemberian teladan, serta konsistensi dalam mendengarkan dan menghargai setiap anak didik, sehingga mereka merasa aman secara emosional. Nah, mengapa karakter lebih penting daripada angka? Ini Bapak Ibu, yang pertama adalah lebih dari ke kognitif, fondasi utama, dan lingkungan inklusif. Pendidikan seringkali diukur melalui angka seperti nilai ujian, peringkat kelas, atau prestasi akademik. Banyak orang menganggap bahwa siswa yang pintar adalah siswa yang memiliki nilai tinggi dan kemampuan kognitif yang baik. Padahal, pendidikan sejati tidak hanya berfokus pada kemampuan berpikir, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Karakter menjadi hal yang sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakter itu sendiri Bapak Ibu adalah fondasi utama dalam membentuk manusia yang berkualitas. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian sosial merupakan bagian penting dari karakter seseorang. Seseorang siswa itu mungkin memiliki kecerdasan tinggi, tetapi tanpa karakter yang baik, ilmu yang dimiliki bisa disalahgunakan atau tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Sebaliknya, siswa yang memiliki karakter baik akan mampu menggunakan pengetahuannya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan nyata, Bapak Ibu, kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik. Banyak orang yang berhasil karena memiliki sikap disiplin, kemampuan bekerja sama, serta kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Dunia kerja dan kehidupan sosial lebih membutuhkan individu yang dapat dipercaya, mampu menghargai orang lain, dan memiliki etika yang baik. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan sejatinya sebenarnya adalah proses membentuk manusia yang utuh, bukan hanya pintar secara teori. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing siswa agar memiliki sikap dan perilaku yang baik. Keteladanan guru sangat penting dalam proses ini, Bapak Ibu. Sikap sopan, tanggung jawab, dan kepedulian yang ditunjukkan guru akan menjadi contoh bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Selain sekolah, Bapak Ibu, keluarga juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak. Orang tua adalah pendidik pertama yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti menghormati orang lain, berkata jujur, dan bersikap disiplin. Ketika pendidikan karakter diterapkan secara konsisten di rumah dan di sekolah, siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Di era modern saat ini, Bapak Ibu, perkembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak pengaruh terhadap perilaku generasi muda. Kemudahan akses informasi dapat membawa dampak positif maupun negatif. Oleh sebab itu, karakter menjadi benteng utama agar siswa mampu memilih hal yang baik dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Siswa yang memiliki karakter kuat akan lebih mampu mengendalikan diri, menghargai perbedaan, dan bersikap bijak dalam menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, paradigma baru disiplin positif. Dalam mendisiplinkan Bapak Ibu, kita berhenti menghukum, fokus pada kebajikan, dan motivasi secara intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman memang dapat menghentikan perilaku negatif untuk sementara waktu, tetapi seringkali tidak menyentuh akar satu permasalahan. Siswa mungkin berhenti melakukan kesalahan karena takut dimarahi atau diberi sanksi, bukan karena memahami bahwa tindakannya itu adalah benar-benar salah. Akibatnya, ketika tidak ada pengawasan, perilaku tersebut dapat muncul kembali. Selain itu, hukuman yang berlebihan juga dapat membuat siswa merasa malu, takut, atau kehilangan rasa percaya diri, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif hadir sebagai solusi yang lebih mendidik dan manusiawi, Bapak Ibu, dalam pendekatan ini. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam memahami akibat dari tindakan mereka. Guru tidak hanya menegur satu kesalahan, tetapi juga mengajak siswa berpikir tentang cara memperbaikinya dan berkomunikasi yang baik dan sikap empatik. Siswa merasa dan didukung untuk berubah menjadi yang lebih baik. Salah satu fokus utama disiplin positif adalah Bapak Ibu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Eh, Nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan empati menjadi dasar membentuk perilaku siswa. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kompas yang membantu siswa menentukan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah, Bapak Ibu. Ketika siswa memahami pentingnya menghormati orang lain dan bertanggung jawab atas perbuatannya, mereka akan lebih mudah menerapkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika seorang siswa bertengkar dengan temannya, guru tidak langsung memberikan hukuman keras. Sebaliknya, guru dapat mengajak siswa berdiskusi tentang perasaan temannya, dampak dari pertengkaran tersebut, dan cara memperbaiki hubungan. Dengan cara ini, mungkin siswa belajar memahami perasaan orang lain dan mengembangkan empati. Pembelajaran seperti jauh lebih bermakna dibandingkan sekedar hukuman, Bapak Ibu. Selain fokus pada kebajikan, disiplin positif juga bertujuan membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Motivasi intrinsik ini, Bapak Ibu, adalah dorongan yang melakukan hal baik muncul dari kesadaran diri sendiri atau dari dalam diri sendiri seseorang itu, Bapak Ibu. Bukan karena hadiah atau rasa takut. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan berperilaku baik meskipun tidak diawasi, mereka melakukan hal yang benar karena memahami manfaat dan nilai dari tindakan tersebut. Pendekatan ini, Bapak Ibu, sangat penting untuk membentuk pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Siswa belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan mereka harus bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu,
koneksi sebelum koreksi. Sebelum mengoreksi perilaku, bangunlah hubungan terlebih dahulu. Siswa yang merasa dipahami akan lebih terbuka dan untuk berubah. Nah, dalam proses pendidikan Bapak Ibu, guru sering dihadapkan pada berbagai perilaku siswa yang perlu diperbaiki. Namun, dalam paradigma pendidikan modern, terdapat prinsip yang penting disebut koreksi sebelum koreksi. Prinsip ini mengajarkan bahwa sebelum mengoreksi kesalahan siswa, guru perlu membangun hubungan antara koneksi emosional terlebih dahulu. Siswa yang merasa dipahami, dihargai, dan diterima akan lebih terbuka untuk mendengarkan arahan dan memperbaiki perilakunya. Selama ini Bapak Ibu banyak pendekatan disiplin dilakukan secara langsung dengan menegur atau menghukum siswa ketika mereka melakukan satu kesalahan. Padahal Bapak Ibu tindakan tersebut seringkali membuat siswa merasa malu, takut, atau bahkan berontak. Akibatnya, siswa menjadi sulit menerima nasihat karena merasa disalahkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu membangun hubungan yang baik terlebih dahulu menjadi langkah penting agar proses koreksi berjalan lebih efektif. Nah, koneksi berarti menciptakan hubungan yang hangat dan penuh empati antara guru dan siswa. Guru perlu menunjukkan perhatian terhadap sesama, terhadap perasaan, kebutuhan, dan kondisi siswa. Ketika siswa merasa bahwa gurunya peduli dan memahami dirinya, maka akan tumbuh rasa percaya dan aman. Hubungan yang positif ini mungkin Bapak Ibu membuat siswa yang lebih nyaman untuk menerima bimbingan dan kritik tanpa merasa terancam. Contohnya, ketika seorang siswa tidak mengerjakan tugas, guru tidak langsung memarahi di depan kelas. Sebaliknya, guru dapat mendekati siswa dengan tenang dan bertanya tentang alasan di balik perilakunya. Mungkin siswa sedang mengalami masalah di rumah, kesulitan memahami pelajaran, atau merasa kurang percaya diri. Dengan memahami penyebabnya terlebih dahulu, guru dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan membantu siswa memperbaiki kesalahannya, Bapak Ibu. Nah, prinsip koneksi sebelum koreksi ini, Bapak Ibu, juga mengajarkan pentingnya empati dalam pendidikan. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Guru yang memiliki empati tidak hanya fokus pada kesalahan siswa, tetapi juga berusaha memahami latar belakang siswa tersebut, Bapak Ibu. Nah, prinsip ini tidak berarti bahwa guru membiarkan kesalahan siswa tanpa aturan. Koreksi tetap diperlukan agar siswa belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya, Bapak Ibu. Namun, cara penyampaiannya dilakukan dengan bijaksana, penuh rasa hormat, dan tidak merendahkan siswa. Tujuannya adalah membantu siswa belajar dari kesalahan, bukan membuat mereka merasa takut atau malu. Di era pendidikan saat ini, Bapak Ibu, pendekatan yang humanis seperti koreksi sebelum koneksi ini sangat penting diterapkan. Setiap siswa memiliki karakter dan pengalaman tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu, guru perlu membangun komunikasi yang baik agar siswa merasa aman secara emosional. Ketika hubungan antara guru dan siswa kuat, proses pembelajaran dan pembentukan karakter akan berjalan lebih efektif. Dengan demikian, Bapak Ibu, prinsip koneksi dan koreksi ini menekankan bahwa hubungan yang positif merupakan kunci dalam mendidik siswa. Sebelum memberikan koreksi terhadap perilaku, guru perlu membangun rasa percaya diri, empati, dan perhatian kepada siswa. Siswa yang merasa dipahami akan lebih terbuka menerima arahan dan lebih termotivasi untuk berubah menjadi perilaku yang baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, peran guru sebagai teladan utama. Apa yang dilihat bukan kata-kata,
siswa meniru apa yang mereka amati setiap hari. Eh, konsistensi guru dalam bersikap adalah kurikulum tersembunyi yang paling kuat. Adil, disiplin, santun, guru yang mempraktekkan nilai-nilai ini setiap hari menjadi cetak biru perilaku yang ingin ditiru siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah kita harus melakukan praktek langsung. Karakter tidak diajarkan melalui ceramah, tetapi melalui pengalaman nyata yang dirasakan dan dihayati bersama Bapak Ibu. Eh, Selanjutnya Bapak Ibu, strategi interaksi sehari-hari. Strategi interaksi sehari-hari ini adalah membangun, mungkin kita sekolah setiap pagi menerapkan budaya 3S, salam, senyum, sapa setiap pagi, menciptakan suasana yang hangat, menyambut siswa. Selanjutnya adalah interaksi nilai, menyisipkan nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Selanjutnya adalah ruang dialogis saat pelanggaran, ajak siswa berdiskusi untuk memahami alasannya Bapak Ibu. Dan membangun kebiasaan positif, interaksi positif bukan peristiwa besar, ia dibangun dari momen-momen yang kecil yang konsistensi setiap hari dengan menerapkan budaya 3S, salam, senyum, sapa, tiga kata sederhana yang mengubah iklim sekolah secara menyeluruh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu membangun keyakinan kelas. Membangun keyakinan kelas dengan yang pertama adalah nilai bersama. Guru dan siswa berkolaborasi menentukan nilai yang ingin dijunjung bersama, bukan aturan sepihak dari atas. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah rasa mampu. Setiap siswa perlu merasa berharga dan mampu berkontribusi, berkeyakinan diri, tumbuh ketika mereka dilibatkan. Selanjutnya, kesepakatan bukan aturan kaku, aturan yang disepakati bersama lebih dihormati karena lahir dari rasa kepemilikan bukan dari paksaan. Nah, di sini Bapak Ibu adalah kekuatan penguatan positif. Mengapa apresiasi lebih kuat? Karena penguatan positif itu membangun kepercayaan diri dari siswa dan mendorong mereka untuk terus berbuat baik secara sukarela dan mengakui secara publik, merayakan keberhasilan di depan kelas, memotivasi seluruh siswa, membangun keyakinan diri. Dengan kata sendiri Bapak Ibu, saya mampu, saya berkontribusi, saya berdaya. Narasi ini tumbuh dari apresiasi yang konsistensi Bapak Ibu. Sinergi sekolah dan keluarga. Mungkin dari sini Bapak Ibu kita harus satu arah, satu visi, karakter yang kuat terbentuk ketika pesan yang sama disampaikan di sekolah dan di rumah. Inkonsistensi antara keduanya melemahkan upaya yang membentuk karakter. Selanjutnya, komunikasi rutin dan lingkungan yang mendukung. Pemantauan berkembang, siswa yang konsisten melalui komunikasi rutin memastikan uh, setiap kemajuan dan tantangan dapat ditangani bersama. Lingkungan rumah yang mendukung memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, karakter yang kuat terbentuk melalui pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus di sekolah, siswa diajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan rasa hormat dan kerjasama. Namun nilai-nilai tersebut harus diperkuat kembali di rumah agar menjadi bagian dari kepribadian siswa. Jika pesan yang diberikan di sekolah berbeda dengan yang diterapkan di rumah, Bapak Ibu, siswa akan merasa bingung dan sulit memahami nilai yang benar. Inilah sebabnya konsistensi antara sekolah dan keluarga sangat penting. Sebagai contoh, Bapak Ibu, di sekolah siswa diajarkan untuk disiplin menghargai waktu, tetapi di rumah aturan tersebut tidak diterapkan. Akibatnya, siswa cenderung menganggap disiplin bukan sesuatu yang penting. Begitu juga jika sekolah menanamkan nilai kejujuran, tetapi di lingkungan rumah anak sering melihat perilaku tidak jujur, maka upaya pembentukan karakter menjadi lemah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekolah dan keluarga harus saling mendukung dalam memberikan contoh dan pembiasaan yang sama kepada siswa. Nah, selain kesamaan visi, Bapak Ibu, komunikasi rutin antara guru dan orang tua juga menjadi
peran yang sangat penting. Komunikasi yang baik memungkinkan kedua pihak saling berbagi informasi tentang perkembangan peserta didiknya, baik dari segi akademik maupun dari perilaku. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, setiap kemajuan dan tantangan yang dihadapi siswa dapat diketahui lebih cepat sehingga dapat ditangani bersama secara tepat. Misalnya Bapak Ibu, ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar atau menunjukkan perubahan perilaku, guru dapat segera berdiskusi dengan orang tua mencari solusi terbaik. Sebaliknya, orang tua juga dapat menyampaikan kondisi anak di rumah yang mungkin mempengaruhi perilaku tersebut sehingga menurunnya prestasi di sekolah. Kerjasama seperti ini membantu menciptakan pendekatan yang lebih tepat dalam mendampingi perkembangan penting dalam memperkuat pendidikan karakter. Rumah adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar tentang kehidupan. Sikap orang tua dalam berbicara, bertindak, dan menyelesaikan masalah akan menjadi contoh langsung yang ditiru oleh anak Bapak Ibu. Jika lingkungan rumah penuh dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan pembiasaan positif, maka anak akan lebih mudah menerapkan nilai-nilai yang dipelajari di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, karakter adalah merupakan satu warisan. Hasil akhir siswa yang mandiri, penuh hormat, dan mengontrol dan memiliki kontrol diri setiap menghadapi tantangan dunia. Ajakan bertindak, jadilah teladan, bangun koneksi, tumbuh karakter setiap hari di setiap interaksi. Nah, di sini Bapak Ibu dalam dunia pendidikan, keberhasilan siswa sering diukur melalui nilai akademik dan prestasi di sekolah juga. Namun, sebenarnya warisan terbesar yang dapat diberikan pendidikan kepada siswa bukan hanya pengetahuan, melainkan karakter yang kuat, Bapak Ibu. Karakter merupakan bekal utama yang akan membantu siswa menghadapi berbagai tantangan hidup di masa depan. Siswa yang memiliki karakter baik akan mampu bersikap mandiri, menghormati orang lain, serta memiliki kontrol diri dalam setiap tindakan yang dilakukan. Karakter dapat disebut juga sebagai warisan karena nilainya bertahan sepanjang hidup, Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan mungkin berkembang dan berubah sesuai zaman, tetapi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan rasa hormat akan selalu dibutuhkan dimanapun kita berada. Nah, ketika siswa memiliki karakter yang kuat, mereka tidak hanya mampu meraih kesuksesan yang secara pribadi, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu hasil akhir dari pendidikan karakter ini, Bapak Ibu, adalah terbentuknya siswa yang mandiri. Jadi kemandirian membuat siswa itu mampu mengambil satu keputusan dengan bijaksana dan bertanggung jawab dan tindakannya sendiri, Bapak Ibu. Mereka tidak selalu bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, siswa yang mandiri akan lebih percaya diri dan menghadapi tantangan dan memiliki semangat untuk terus belajar serta berkembang. Karakter juga tercermin dari sikap penuh hormat terhadap orang lain, Bapak Ibu. Sikap menghargai guru, teman, orang tua, dan lingkungan menunjukkan bahwa siswa memahami pentingnya hidup berdampingan dengan baik. Rasa hormat menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan membantu siswa menjadi pribadi yang sopan serta beretika dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan menghargai orang lain sangat penting agar tercipta kedamaian dan kerjasama yang baik, Bapak Ibu. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini adalah setiap interaksi positif di sekolah adalah investasi nyata bagi kesuksesan dan kebahagiaan siswa di masa depan, Bapak Ibu. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Jika ada nanti Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan di kolom chat. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber pertama kita yaitu Bapak Ahmad Faisal SPD MPD yang sudah memaparkan materinya, materi yang sangat luar biasa tadi. Nah, itulah tadi materi pertama kita ya, Bapak Ibu. Nah, yang mau bertanya ditahan dulu ya. Nah, pertanyaannya disimpan dulu nanti di akhir kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nah, marilah kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber kedua kita pada hari ini. Kepada Ibu Ernita SAG dengan materi dinamika psikologis siswa dan implikasinya dalam pembelajaran karakter kepada Ibu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator atau Saudara Moderator yang telah memberikan waktu kepada kami atau kepada saya untuk menyampaikan materi dengan subtema dinamika psikologis siswa dan implementasinya dalam pembinaan karakter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kita dalam webinar ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sekalian selaku peserta webinar pada kesempatan ini. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya dengan subtema dinamika psikologi siswa dan implementasi dalam pembinaan karakter. Kita ketahui definisi daripada dinamika psikologi siswa itu adalah interaksi kompleks antara pikiran, emosi, dan dorongan perilaku yang memengaruhi bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka itu menghadapi tantangan di sekolah. Selanjutnya, kita harus mengetahui ada beberapa komponen utama dalam memahami dinamika psikologi siswa ini. Yang pertama itulah aspek kognitif, aspek afeksi, dan juga aspek konasi. Kita ketahui yang dimaksud dengan aspek kognitif ini adalah bagaimana proses berpikir, pemahaman materi, dan gaya belajar daripada siswa tersebut. Kemudian aspek afeksi itu ini tidak lain adalah tentang kondisi emosional, bagaimana motivasi atau dorongan belajar daripada siswa tersebut, sehingga ada juga di situ namanya kecemasan dan juga minat. Dan seterusnya ada aspek konasi. Aspek konasi ini jelas dia dorongan atau tekad yang menggerakkan perilaku siswa untuk mencapai tujuan daripada belajar. Kemudian bagaimana mengimplementasinya dalam pembelajaran? Ini kita ketahui dalam mengimplementasikannya itu ini bisa dilakukan melalui pembelajaran terdiferensiasi, yakni menyesuaikan metode ajar dengan tingkat pemahaman dan karakteristik psikologis daripada siswa tersebut. Kemudian Bapak Ibu, di samping itu kita juga bisa dengan bimbingan konseling yang berbasis daripada kekuatan, sehingga siswa di sini kita lihat dapat mengembangkan potensi positif siswa. Dan ini harus kita melihat ataupun fokus kepada potensinya. Jangan kita fokus pada kelemahannya. Kemudian kita juga bisa pengelolaan dengan emosi dan stres. Dalam hal ini kita terapkan teknik manajemen diri untuk membantu siswa mengatasi kecemasan akademik dan tekanan sosial. Dan juga tidak lupa kita itu ada penguatan motivasi. Kita hendaknya mampu memberikan motivasi ataupun dorongan atau memberikan apresiasi dan membangun lingkungan belajar yang aman serta emosional untuk meningkatkan daripada partisipasi aktif siswa tersebut. Kemudian kita perlu mengetahui tentang bagaimana dinamika daripada perilaku siswa. Dinamika perilaku siswa itu mencakup perubahan sikap dan emosi yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan daripada psikologis. Dalam hal ini, guru memegang peran sentral sebagai teladan, motivator, dan pembimbing
untuk mengarahkan perilaku tersebut menjadi karakter yang kuat, disiplin, dan berakhlak mulia. Kita juga perlu memahami tentang dinamika perilaku siswa tersebut itu ada pada fase transisi. Fase transisi siswa ini ada kalanya siswa itu sering mengalami perubahan emosi yang labil dan pencarian identitas, terutama di masa remaja. Nah, kemudian hal ini bisa dipengaruhi, ada pengaruh secara eksternal, yang mana perilaku sangat mudah dipengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan keluarga, dan paparan media sosial. Dan juga dalam pengaruh eksternal ini, keluarga sangatlah memberikan dukungan ataupun memberikan dampak kepada siswa, sehingga dia nanti mampu bisa mengambil sikap. Kemudian ini juga ada kita lihat dari bentuk perubahannya, yang mana dinamik ini bisa terlihat dari fluktuasi motivasi belajar. Kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang malas. Nah, hal ini dari kita lihat perubahan tersebut, ini dipengaruhi daripada kondisi siswa tersebut. Kemudian ada juga kita lihat siswa ini ada kadang yang aktif di kelas, kadang menurun, kadang apatis, sehingga bisa munculkan sikap menentang ataupun sikap yang kurang menginginkan. Selanjutnya, bagaimana peran guru dalam pembinaan karakter siswa itu? Tadi sudah disinggung oleh narasumber kita pertama, tapi selain itu di sini juga kita menjelaskan bahwasanya peran guru dalam pembinaan karakter itu tidak lain bukan saja sebagai pengajar, tetapi paling tidaknya guru itu harus menjadi teladan utama atau role model. Dalam hal ini guru harus bisa mencontohkan bagaimana yang namanya disiplin, bisa mencontohkan tentang kejujuran, kesopanan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas guru itu haruslah bisa menjadi contoh tauladan. Kemudian di samping itu, guru juga harus bisa sebagai motivator dan inspirator. Sebagai motivator, guru harus memberikan dukungan secara emosional, membangun rasa percaya diri daripada si anak, dan harus mampu juga menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap materi pelajaran. Kemudian di samping itu juga guru harus bisa menjadi pemberi solusi dan juga sebagai fasilitator, memberikan dukungan emosional, membangun rasa percaya diri, dan menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap mata pelajaran. Kemudian di samping itu, guru juga harus mampu sebagai penegak aturan yang adil. Si guru tidak boleh ada berat sebelah, karena bagaimanapun guru itu dia harus ada di tengah, dan guru itu harus menerapkan aturan sekolah dengan konsisten, disertai pemahaman yang logis agar siswa belajar tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya itu di strategi di sekolah. Ini juga tadi ada dibahas oleh Bapak narasumber kita yang pertama, tapi yang pasti jelas mengimplementasikannya itu harus pertama pembiasaan rutin. Pembiasaan rutin yang baik yang bisa menjadi contoh. Termasuk di dalamnya itu menerapkan doa bersama sebelum memulai daripada pembelajaran. Memberi salam dan juga senyum untuk mencapai membangun empati dan kecerdasan sosial. Atau bisa jadi dikatakan ada pembudayaan 3S. Kemudian dalam mengimplementasikan strategi di sekolah itu harus ada integrasi nilai moral, yakni menyisipkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Si anak tidak boleh kita lihat secara menyendiri, tapi harus aktif dalam hal misalkan kerjasama, dalam hal bergotong royong, sehingga si anak itu nanti mampu menjadi pribadi yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian di samping itu pengimplementasiannya bisa dengan pendekatan personal,
mengenali latar belakang dan gaya belajar siswa agar pembinaan karakter daripada siswa itu tepat. Kemudian, secara kesimpulan dari materi saya pada saat ini, proses belajar siswa erat kaitannya dengan dinamika psikologis. Penting bagi guru memperhatikan aspek psikologis siswa dalam merancang pembelajaran yang mendukung motivasi, regulasi diri, dan pengelolaan emosi siswa. Karena setiap siswa membawa potensi spiritual, kognitif, dan kepribadian yang unik, dan karakter siswa terbentuk atas internalisasi moral yang terjadi melalui kebiasaan dan pengalaman sehari-hari. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Kemudian, mana tahu ada suatu pertanyaan, mari kita sharing dalam grup ini. Demikian saja, saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Ernita SAG. Nah, itulah tadi materi kedua kita. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam sesi tanya jawab. Nah, di sini ada pertanyaan di obrolan chat ya dari Ibu Elida. Dari Ibu Elida dari Sekolah SMK Negeri 1 Siabu. Pertanyaannya ini ditujukan untuk narasumber pertama kita. Nah, saya bacakan di sini pertanyaannya, yaitu bagaimana cara menciptakan ruang kelas yang inklusif. Nah, itu pertanyaan dari Ibu Elida untuk narasumber pertama kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya kepada narasumber pertama dan narasumber kedua kita, dipersilahkan di obrolan chat ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada lagi pertanyaan dari Ibu Puji Agus Nur, yaitu ditujukan untuk narasumber kita, yaitu narasumber kedua, dengan Oh, ada. pertanyaannya, ya Pak? Udah, dijawab dulu pertanyaan yang pertama tadi. Kan belum dijawab. Oh, iya Pak, Dijawab dulu. iya Pak. Oh, maksudnya tadi membacakannya aja dulu Pak semua. Per pertanyaannya aja dijawab dulu. Iya Pak. Nah, kepada narasumber pertama, Bapak Faisal, apakah sudah bisa dijawab Pak? Tidak, Bu. Baik, kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator dan terima kasih juga kepada Ibu Elida Hepni Lubis yang sudah mengajukan pertanyaannya di sini dengan pertanyaan bagaimana cara menciptakan ruang kelas yang inklusif. Menciptakan ruang kelas yang inklusif itu berarti memastikan semua peserta didik, apapun background-nya, latar belakangnya, kemampuannya, bahasanya, budaya, gender, kondisi sosial ekonomi, atau kebutuhan khusus, mereka merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Mungkin beberapa langkah yang dapat kita lakukan Bapak Ibu untuk pembelajaran inklusif. Yang pertama adalah membangun budaya saling menghargai. Mungkin tetapkan dalam membangun budaya saling menghargai ini Bapak Ibu kita bisa menetapkan aturan kelas yang menekankan rasa hormat dan empati kepada siswanya. Kemudian dorong siswa untuk menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan kemampuan. Selanjutnya, tanggapi perilaku diskriminatif atau perundungan dengan tegas dan edukatif. Kemudian langkah yang kedua, Bapak Ibu, mungkin kita bisa mengenali setiap siswa dengan cara pelajari minat dan bakat setiap siswa, kekuatan, kebutuhan, dan gaya belajar masing-masing siswa harus kita ketahui, Bapak Ibu, dan gunakan survei percakapan atau kegiatan perkenalan untuk memahami latar belakang mereka.
dan hindari asumsi yang berdasarkan stereotip. Kemudian langkah yang ketiga, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang beram, seperti kombinasikan ceramah, diskusi, praktek, proyek kelompok, dan media visual, Bapak Ibu. Atau langkah yang selanjutnya, kita bisa memberikan berbagai cara bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka, misalnya melalui presentasi, tulisan, atau karya kreatif. Mungkin langkah yang keempat yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu, adalah memastikan aksesibilitas bagi semua siswa dengan cara sediakan materi yang mudah diakses oleh siswa dengan kebutuhan khusus, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh setiap siswa, berikan waktu tambahan atau dukungan tertentu jika diperlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Elida. Mungkin ada lagi tambahan atau kurang, kita bisa sharing di grup ini, Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itulah tadi jawaban dari narasumber kita eh, dari pertanyaan Ibu Elida. Bagaimana Ibu Elida? Puas dengan jawaban dari narasumber kita tadi? Baik. Mana tahu ada tambahan dari Bapak. Ah, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan kedua dari Ibu Puji yang ditujukan untuk narasumber kedua kita. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara saya sebagai pendidik untuk mengintegrasikan pemahaman psikologi siswa ke dalam pembelajaran karakter di kelas. Nah, kepada narasumber kedua kita sudah bisa dijawab, Ibu? Eh, mic-nya dibuka dulu, Ibu. Oke, akan saya coba. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga terima kasih kepada saudara penanya yakni Ibu Puji dengan pertanyaan bagaimana cara saya sebagai pendidik mengintegrasikan pemahaman psikologi siswa ke dalam pembelajaran karakter. Jadi adapun cara kita selaku pendidik untuk mengintegrasikan daripada pemahaman psikologis ini bisa jadi dengan mengenali kebutuhan daripada siswa tersebut. Apa yang merupakan kebutuhannya dan juga jangan lupa kita itu hendaknya mengetahui daripada latar belakang siswa. Kemudian dengan kita ketahui latar belakang tersebut kita membangun hubungan yang positif, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswanya serta memberikan teladan dan penguatan terhadap perilaku berkarakter yang muncul selama proses daripada pembelajaran. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Saya kembalikan dan sebelumnya mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala selaku Bapak Ketua kami dalam webinar ini. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Ibu Puji. Eh, kepada Ibu Puji, bagaimana dengan jawaban narasumber kita, Ibu? Apakah sudah bisa dipahami? Baik. Eh, nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Elida lagi untuk narasumber kita yaitu narasumber kedua dengan pertanyaan bagaimana motivasi dalam psikologi pendidikan untuk mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, ini ditujukan untuk narasumber kedua kita. Kepada Ibu dipersilahkan.
Baik, akan saya coba. Terima kasih juga kepada moderator dan juga kepada Ibu penanya, Ibu Elida. Bagaimana motivasi dalam psikologi pendidikan mempengaruhi proses pembelajaran. Tadi kita udah bahas bagaimana pentingnya daripada memahami psikologi pendidikan tersebut sehingga dapat nanti mempengaruhi kepada pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, motivasi itu jelas sangatlah merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran sehingga dengan motivasi yang tinggi dapat meningkatkan minat dan juga usaha siswa dalam belajar. Karena itu psikologi pendidikan bertugas untuk mencari bagaimana cara dalam hal memotivasi siswa. Barangkali demikian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan. Itulah jawaban dari narasumber kita. Bagaimana Ibu? Ibu penanya, Ibu Elida, bagaimana dengan jawaban narasumber kita? Ya, baik. Eh, Mudah-mudahan semua pertanyaan eh, sudah terjawab. Karena waktu yang membatasi, maka kita lanjut ke acara selanjutnya. Nah, eh, narasumber kita untuk membuat closing statement-nya terlebih dahulu sebelum kita tutup acara ini nanti. Nah, kepada narasumber pertama kita yaitu Bapak Ahmad Faisal untuk memberikan statement close-nya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Eh, Adapun closing statement materi saya pada pagi hari ini adalah membangun karakter siswa melalui interaksi positif di lingkungan sekolah merupakan proses yang harus dilakukan secara sadar, konsisten, dan melibatkan seluruh warga sekolah. Interaksi yang penuh rasa hormat, empati, kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik akan membentuk kebiasaan positif yang pada akhirnya menjadi bagian dari karakter siswa. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan suportif tidak hanya mendukung keberhasilan akademik, tetapi juga membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang berinteraksi, disiplin, peduli terhadap sesama, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Itulah demikianlah materi uh, yang bisa itulah closing materi saya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sulaiman Saleh Harahap selaku Kepala SMK Negeri 1 Siabu dan sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku narasumber serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias hingga akhir acara. Semoga informasi dan pembahasan yang telah kita diskusikan dapat menambah wawasan, memberikan manfaat, dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar di sekolah maupun dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi maupun jawaban yang saya berikan selama sesi berlangsung. Akhir kata, mari kita terus belajar, berkembang, dan berbagi ilmu demi mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber kedua kita untuk memberikan statement close-nya, Ibu. Dipersilakan, Ibu. Baik, terima kasih. Adapun statement closing dari saya adalah kita hendaknya harus mampu memahami bahwasanya siswa itu sebagai subjek yang aktif. Kemudian dalam proses belajar siswa erat kaitannya dengan dinamika psikologisnya. Karena itu setiap siswa itu harus kita perhatikan dari aspek psikologis karena setiap siswa membawa potensi yang spiritual, kognitif, dan kepribadian yang unik. Dan karakter siswa terbentuk atas internalisasi moral yang terjadi melalui kebiasaan
dan pengalamannya sehari-hari. Demikian selaku statement closing dari saya selaku narasumber kedua. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, sesuai dengan webinar kita hari ini, maka bisa kita simpulkan bahwa peran guru dalam pembinaan karakter ini mencakup pemahaman bahwa perilaku siswa itu bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, peran guru di sini itu sangat penting sebagai teladan, fasilitator, dan motivator untuk membentuk karakter siswa ke arah yang lebih positif dan berintegritas. Nah, pembentukan karakter ini bukan proses yang instan, Bapak Ibu, melainkan siklus yang berkelanjutan yang membutuhkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, guru bukan sekadar penyampai materi, eh, melainkan arsitek peradaban yang bertugas untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional dan spiritual siswanya. Nah, itu kesimpulan materi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sebagai moderator mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi link absensi yang ada di obrolan chat kita ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya sebagai moderator memimpin untuk melakukan foto bersama. Di sini untuk melakukan foto bersama kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillah, kegiatan webinar hari ini kita tutup. Sampai ketemu di kegiatan webinar kita berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Sulaiman Saleh Harap. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter.